Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi melalui perkuliahan daring dalam keadaan sehat. Selawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaat beliau. Pada kesempatan kali ini di pertemuan 2 mata kuliah inovasi pembelajaran, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang pengertian dan karakteristik dari inovasi pembelajaran. Mari kita simak bersama-sama agar teman-teman mahasiswa bisa memahami pengertian dan karakteristik dari inovasi pembelajaran. Sebelum kita bahas tentang pengertian dan karakteristik inovasi pembelajaran, kita bahas dulu ya latar belakang dari inovasi pembelajaran. Kira-kira apa ya yang melatar belakangi adanya inovasi pembelajaran? Coba kita beda satu persatu. Oke. Kalau teman-teman lihat di PPT ini gitu ya, adanya inovasi pembelajaran itu dilatar belakangi perubahan zaman, baik itu di aspek pengetahuan, ekonomi, sains, sosial, bahkan teknologi gitu ya. Perkembangan zaman saat ini berjalan begitu cepat. Di abad 21 ini ya teman-teman, ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang seperti pengetahuan, ekonomi, sains gitu ya, dan juga sosial. Ya, pengetahuan, ekonomi, sains dan juga sosial. Di era digital pun arus informasi perkembangannya itu begitu cepat dan berdampak langsung terhadap pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Bahkan gaya hidup pun mempengaruhi gitu ya. Contohnya misalnya di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan munculnya teknologi baru menuntut masyarakat itu untuk terus belajar dan juga beradaptasi. Kemudian contoh di bidang ekonomi gitu ya, perubahan zamannya, misalnya perubahan sistem kerja dan munculnya industri berbasis digital membuat dunia kerja itu membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan juga adaptif. Kemudian di bidang sains gitu ya dan juga teknologi, lahirnya temuan-temuan baru yang mengubah cara hidup dari manusia serta juga cara kerjanya gitu. Misalnya dari pemanfaatan kecerdasan buatan, AI, kemudian adanya bioteknologi serta adanya energi keterbaruan. Kemudian kalau di bidang sosial, misalnya interaksi manusia kini bisa kita rasakan secara virtual gitu, misalnya menggunakan Google Meet atau misalnya Zoom, itu kan secara virtual, sehingga kemampuan komunikasi digital dan empati sosial ini menjadi sangat penting gitu ya. Nah, semua perubahan-perubahan ini membawa tantangan besar bagi dunia pendidikan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu hidup dan bersaing di era yang terus-menerus berubah ini atau ketidakpastian ya. Nah, dari perubahan zaman tersebut, kita tuh harus bisa menyesuaikan, terutama pada kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan itu harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Jangan sampai kurikulum yang kita hasilkan itu kurikulum yang tidak sesuai dengan perubahan zaman. Jadi perlu adanya penyesuaian kurikulum pendidikan terhadap perubahan zaman. Perubahan zaman menuntut adanya penyesuaian dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum yang dibuat itu harus bersifat fleksibel gitu ya, adaptif, relevan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan teori gitu ya, tetapi juga pada pengembangan kompetensi abad 21 seperti ada 4C ya, kritis, kemudian kreatif, kolaborasi, dan juga komunikasi. Kemudian selain pendidikan itu juga perlu menanamkan
Nilai-nilai karakter, etika digital, dan juga kemampuan literasi seperti kemampuan literasi membaca data gitu ya, literasi teknologi, dan juga literasi manusia. Kemudian kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap perubahan zaman, di mana kurikulum merdeka ini menekankan bahwa pembelajaran itu harus berbasis proyek, kemudian bermuara pada profil pelajar Pancasila, kemudian adanya otonomi dari guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, makanya dari perubahan zaman tersebut ya, tadi perubahan zaman tersebut, kemudian adanya penyesuaian kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman, lahirlah inovasi-inovasi pembelajaran. Di mana inovasi pembelajaran ini bentuknya gitu ya, bisa pemanfaatan teknologi digital ya, misalnya pakai LMS, media interaktif, simulasi, AR gitu ya. Kemudian juga contoh lainnya inovasi pada metode pembelajaran aktif ya, seperti pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, seperti kalau model tuh PBL, PJBL gitu ya, yang mendorong siswa itu untuk belajar secara aktif. Kemudian misalnya pembelajaran menggunakan pendekatan kolaboratif, di mana siswa itu diajak untuk bekerja sama, berdiskusi, memecahkan masalah secara bersama-sama. Nah, itulah latar belakang dari adanya inovasi pembelajaran. Yang pertama karena ada perubahan zaman gitu ya, yang menyesuaikan zaman, baik itu perubahan dalam aspek pengetahuan, ekonomi, sains, teknologi, sampai dengan sosial, sehingga kurikulum yang dibentuk di satuan pendidikan itu harus sesuai dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan perubahan zaman itu harus ada inovasi-inovasi pembelajaran, baik itu di metode, pendekatan, model, sumber belajar, dan lain-lainnya. Oke, setelah kita membahas tentang latar belakang dari inovasi pembelajaran, selanjutnya kita bahas tentang definisi inovasi pembelajaran. Menurut teman-teman mahasiswa nih, apa sih yang dimaksud dengan inovasi pembelajaran? Silahkan boleh dikomen di bawah ini. Oke, sebelum kita bahas tentang inovasi pembelajaran, kita definisikan terlebih dahulu inovasi pendidikan gitu ya. Inovasi pendidikan ini jauh lebih cakupannya besar dibandingkan dengan inovasi pembelajaran. Inovasi pendidikan adalah pemilihan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya dengan cara baru yang unik, yang menghasilkan pencapaian kinerja yang lebih baik berdasarkan standar tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Nah, itu berdasarkan pendapat dari Purdi ya, tahun 1968. Kemudian didefinisikan lain pula oleh Agabi 2002 yang mengatakan bahwa inovasi pendidikan itu adalah perubahan yang terencana pada aspek tujuan dan pendidikan program, kebijakan atau metode untuk meningkatkan kinerja pendidikan. Nah, apa sih inovasi itu? Gitu ya. Apa sih definisi dari inovasi? Inovasi sendiri itu didefinisikan sebagai penemuan yang baru ya, atau pengembangan dari sesuatu yang menjadi hal baru. Kalau misalnya teman-teman bahas tentang inovasi, inovasi itu tidak melulu menemukan hal yang benar-benar baru yang tidak pernah ditemukan di dunia ini gitu ya, benar-benar original gitu. Tetapi pengembangan dari yang sudah ada menjadi hal baru pun itu termasuk inovasi. Ya, jadi jangan berkecil hati, oh nggak punya inovasi bukan berarti dia menemukan yang paling baru ya, tapi mengembangkan dari sesuatu yang sudah ada kemudian menjadi hal baru pun itu masih dikatakan inovasi. Nah, apa sih bentuk inovasi itu? Bentuk inovasi itu bisa berupa ide gitu ya, produk atau strategi, manajemen, teknologi informasi, program, dan lain-lainnya. Nah, itulah bentuk dari inovasi. Kemudian jenis inovasinya, definisi inovasi. Baik teman-teman, kita definisikan terlebih dahulu ya, apa yang dimaksud dengan inovasi pembelajaran. Oke, inovasi pembelajaran itu merupakan pengembangan
gitu ya, pengembangan atau pembaharuan ide, metode, strategi, dan teknologi baru untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi proses belajar mengajar. Jadi inovasi itu sekali lagi teman-teman bukan hal yang benar-benar original, tapi pengembangan dari sesuatu yang sudah ada kemudian menjadi produk baru, itu masuknya tetap inovasi gitu ya. Kalau di pembelajaran berarti inovasinya bisa berbentuk ide, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teknologi yang digunakan, itu termasuk inovasi pembelajaran. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan efektivitas, kemudian efisiensi dan relevansi dari proses belajar. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa inovasi pembelajaran itu adalah upaya menciptakan pendekatan baru atau memperbaiki pendekatan lama agar pengalaman belajar menjadi lebih menarik, bermakna, sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital yang terus berkembang. Kalau ini lebih kompleks lagi ya definisi tentang inovasi pembelajarannya, karena di sini dikatakan memiliki pengalaman belajar yang menjadi lebih menarik. Jadi adanya inovasi pembelajaran itu membuat pembelajaran itu lebih menarik, bermakna. Bermakna ini maksudnya selalu diingat oleh siswa gitu ya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, kalau di sini saya memperlihatkan beberapa contoh dari inovasi pembelajaran di bidang ilmu pengetahuan, terutama pada biologi dan juga IPA gitu ya. Kalau di sini gambar pertama ini kita lihat ada contoh dari pengembangan dari alat peraga gitu ya, di mana alat peraga ini diintegrasikan dengan AR ya, dengan AR. Jadi ketika menyorot si alat peraga tersebut, keluarlah keterangan dari gambar-gambar yang ada di alat peraga tersebut. Kemudian kalau yang di tengah ini contoh dari inovasi pembelajaran dalam bentuk VR gitu ya. Jadi VR itu membantu siswa yang materinya abstrak kemudian divisualisasikan menjadi benda yang seolah-olah tuh nyata gitu ya. Nah, di sini siswa menggunakan salah satu alat pembantu untuk VR, kemudian seolah-olah dia melihat tata surya ya, tata surya. Nah, kemudian yang terakhir ini contoh dari pembelajaran berbasis Android gitu ya. Jadi materi-materi yang ada pada pembelajaran tersebut dibuat semenarik mungkin, dikemas semenarik mungkin, kemudian pembelajarannya menggunakan Android. Nah, itu beberapa contoh dari inovasi pembelajaran yang ada di pelajaran biologi dan IPA. Oke, selanjutnya teman-teman, apa sih tujuan dari adanya inovasi pembelajaran gitu ya? Kita sudah mengetahui pengertiannya, kita sudah mengetahui latar belakangnya. Selanjutnya, kira-kira apa tujuan dari inovasi pembelajaran? Yang pertama adalah inovasi pembelajaran itu merupakan upaya ya, strategi untuk menyesuaikan proses pendidikan dengan perkembangan zaman, serta menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, tujuan utama dari inovasi pembelajaran itu bukan hanya fokus pada penggunaan teknologi atau metode-metode baru dalam pembelajaran gitu ya, tetapi untuk meningkatkan kualitas, baik itu pada proses pembelajaran, hasil dalam pembelajaran ya. Kemudian lebih spesifik lagi, tujuan inovasi pembelajaran itu yang pertama yaitu membantu dalam efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Nah, maksudnya apa? Efektivitas yang dimaksud di sini yaitu sejauh mana sih tujuan pembelajaran itu dapat dicapai gitu ya dengan hasil yang optimal. Kalau efisiensi berarti berkaitan dengan penggunaan waktu, tenaga, dan juga sumber daya yang bisa digunakan secara bijak gitu ya. Apakah dengan menggunakan inovasi pembelajaran ini waktu pembelajarannya lebih singkat gitu ya, tenaganya tidak banyak dikeluarkan atau seperti apa. Melalui inovasi pembelajaran ini guru maupun dosen gitu ya dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan juga tepat sasaran. Misalnya dengan pemanfaatan media digital gitu ya, pembelajaran berbasis proyek atau pendekatan blended learning. Nah,
dengan inovasi pembelajaran itu mahasiswa ataupun siswa itu bisa memahami gitu ya materi itu lebih cepat dan juga mendalam tanpa harus membebani waktu maupun sumber daya yang berlebihan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Itu ya yang pertama, jadi membantu dalam efektivitas dan efisiensi dari pembelajaran. Yang kedua adalah peningkatan mutu pembelajaran. Dengan adanya inovasi pembelajaran ini diharapkan gitu ya dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, kemudian juga kreatif, kemudian pembelajarannya pun harus bersifat pada siswa gitu ya. Dengan menerapkan berbagai teknologi, kemudian juga dengan menerapkan berbagai teknologi-teknologi, metode pembelajaran, misalnya seperti PBL, PJBL, atau teknologi yang digunakan seperti AR, VR gitu ya, LMS, diharapkan kualitas pengalaman belajar siswa itu juga dapat meningkat, sehingga dengan adanya pengalaman belajar yang meningkat itu diharapkan pemahaman siswa, kemudian juga sikapnya, kemudian keterampilan juga bisa meningkat gitu ya, sehingga tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Nah, itu yang kedua, meningkatkan mutu. Yang ketiga adalah integrasi permasalahan dengan proses pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran juga bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai permasalahan yang terjadi di dunia nyata ya. Kontennya dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran tuh lebih kontekstual gitu ya, karena pembelajarannya itu berdasarkan atau berbasis masalah yang terjadi di dunia nyata. Jadi antara pembelajaran dengan dunia nyata tuh memang saling berkaitan, bukan malah tidak ada kaitannya gitu ya. Kemudian bermakna juga, kemudian relevan dengan kehidupan sosial maupun kehidupan sehari-hari dari siswa itu sendiri. Melalui integrasi tersebut gitu ya, guru dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kemudian kreativitas itu juga bisa dicapai oleh siswanya. Dengan demikian, pembelajaran itu tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan gitu ya, tetapi juga punya kemampuan aplikatif yang diperlukan di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari siswa. Itulah tujuan dari inovasi pembelajaran. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah gimana ya caranya membuat inovasi pembelajaran? Kira-kira langkah yang diperlukan untuk kita membuat suatu inovasi pembelajaran itu apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di slide ini ada beberapa tahap ya. Ada mulai dari penemuan sampai dengan penyebaran gitu ya, atau penyerapan. Nah, kalau teman-teman juga baca di artikel, itu pasti ada namanya pengembangan suatu inovasi pembelajaran ya, baik itu misalnya pada pengembangan media pembelajaran, model pembelajaran. Nah, itu menggunakan metode R&D gitu ya, atau Research and Development. Nah, tahapannya apa? Tahapannya ini. Yang pertama adalah invention atau penemuan. Nah, penemuan ini biasanya dilakukan ketika seorang peneliti itu menemukan suatu masalah. Ya, ada gap gitu ya, sehingga dibutuhkan suatu teknologi pembelajaran. Nah, gap ini kita bisa lihat dari hasil observasi ya, observasi di lapangan, di sekolah gitu ya, melihat pembelajaran ini kurang efektif. Gimana caranya biar efektif, barulah misalnya muncul suatu teknologi membantu untuk keefektifan dari pembelajaran tersebut. Jadi yang pertama menemukan ya, atau invention, atau dikatakan sebagai penciptaan tentang suatu hal yang baru, idenya gitu ya, muncul melalui tahap ini. Kemudian yang kedua adalah development atau pengembangan, di mana pengembangan ini diartikan sebagai pembaharuan, harus mengalami pengembangan sebelum masuk dalam dimensi skala yang besar. Jadi teman-teman setelah punya ide gitu ya, kemudian ide itu muncul dari gap masalah yang terjadi di lapangan, kemudian ide tersebut dituangkan dalam bentuk storyboard gitu ya, atau apapun itu, sehingga bisa dikembangkan gitu ya.
Misalnya kalau pengen buat AR, nah bagaimana bentuk AR-nya? Kalau pengen membuat VR, nah VR-nya seperti apa yang ingin dikembangkan? Itu ada di tahap kedua ini. Nah, kemudian termasuk juga ujinya gitu ya, apakah layak atau enggak si inovasi pembelajaran itu yang kita buat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah division atau penyebaran. Setelah produk inovasi pembelajaran itu dikembangkan gitu ya sampai diuji kelayakannya, barulah disebarkan ke sekolah-sekolah gitu ya untuk digunakan dalam tahap adaptation atau penyebaran produk ke pengguna. Nah, itulah tahapan atau langkah-langkah inovasi pembelajaran. Kemudian, kira-kira siapa ya pengguna dari inovasi pendidikan ini atau secara khususnya inovasi pembelajaran? Nah, sasaran penggunanya gitu ya, bisa guru, ya, guru yang menggunakan, siswa yang menggunakan, atau misalnya kurikulum atau fasilitas dan lingkungan sosial masyarakat. Nah, di slide ini pun bisa kita katakan siapa ya yang bisa membuat juga. Kalau tadi kan yang menggunakan, kalau yang membuat apakah mungkin dari guru? Ya mungkin sekali gitu ya. Inovasi pembelajaran itu muncul dari keresahan guru terhadap gap-gap atau masalah yang terjadi di pembelajaran, maka guru tersebut membuat inovasi pembelajaran gitu ya. Mungkin selanjutnya, mungkinkah pembuat dari inovasi pendidikan itu atau pembelajaran itu dari siswa? Ya mungkin juga gitu ya, siswa yang membuat misalnya alat peraga dalam proses pembelajaran ya, kemudian kurikulum, kemudian fasilitas, dan terakhir lingkungan sosial masyarakat. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari pembelajaran yang sudah inovasi ya. Yang pertama adalah yang sebelah kiri atas ya, yang ini. Ini adalah contoh pembelajaran secara virtual ya, menggunakan beberapa teknologi seperti handphone, kemudian juga laptop ya. Di sini juga ada menggunakan satu platform untuk pembelajaran virtual. Nah, ini digunakan kalau tidak salah pada saat COVID ya. COVID, pembelajaran jarak jauh itu sangat memungkinkan kita untuk tetap selalu bisa belajar gitu. Kemudian berikutnya ada Google Classroom. Kemudian di sini ada yang non teknologi ya, seperti ular tangga biologi. Jadi sebuah permainan yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk proses pembelajaran gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah inovasi pada konsep metabolisme. Nah, ini adalah contoh dari sebuah proses metabolisme di mana ini dibuatnya lebih menarik agar siswa itu tidak bosan dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari inovasi pembelajaran? Yang pertama harus ada ide, ya udah pasti harus punya ide, ngide dulu gitu ya. Nggak mungkin kita punya inovasi tapi tidak lahir dari sebuah ide, dan itu tidak mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua adalah baru keterbaruan. Nah, keterbaruan ini saya ingatkan kembali ya, bukan berarti harus benar-benar baru gitu ya, baru diciptakan di dunia ini gitu. Enggak juga. Inovasi itu bisa lahir dari pengembangan yang sudah ada, kemudian teman-teman mengembangkan sehingga menjadi produk baru. Nah, itu udah masuk inovasi. Jadi sekali lagi, baru itu bukan berarti diciptakan benar-benar gitu ya, pertama kali di dunia ini belum ada yang menciptakan. Nah, itu rada sulit. Kemudian terencana ini berkaitan dengan sudah ada langkah-langkahnya ya. Jadi untuk membuat inovasi pembelajaran itu harus ada langkahnya. Yang tadi ya, mulai mendefinisikan sampai dengan seterusnya gitu. Kemudian apa sih tujuannya dengan adanya menciptakan suatu inovasi pembelajaran itu gitu ya? Apa tujuan menggunakan atau mengembangkan VR? Apa tujuannya mengembangkan AR? Apa tujuannya menggunakan atau mengembangkan media pembelajaran berbasis Android? Nah, itu pasti ada tujuannya untuk menjawab suatu gap ya. Gitu. Nah, itu ciri-ciri dari inovasi pembelajaran. Nah, kira-kira selanjutnya faktor dari inovasi pembelajaran itu apa saja ya? Yang pertama ada teknologi, yang kedua tantangan dari pesaing, yang ketiga adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal.
Kemudian, karakteristik dari inovasi pembelajaran yang pertama harus punya keunggulan atau manfaat dari inovasi. Nggak mungkin ya kita menciptakan suatu produk ya, suatu benda, kemudian menciptakan, taruhlah kalau di pembelajaran tuh teknologi pembelajaran gitu ya, kalau tidak punya manfaatnya, udah pasti barang tersebut tidak terpakai kalau nggak ada manfaatnya. Jadi karakteristik utama dari inovasi pembelajaran itu harus punya manfaat. Apa sih manfaatnya gitu dalam bidang pendidikan? Untuk apa adanya inovasi pembelajaran itu? Apa manfaatnya untuk proses pendidikan atau pembelajaran? Kemudian yang kedua adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai inovasi yang kita buat itu ternyata nggak dibutuhkan oleh siswa gitu ya, atau oleh proses pembelajaran, ya itu artinya sia-sia. Jadi harus punya kesesuaian dengan kebutuhan. Kemudian ada kerumitan, maksudnya ada langkah-langkah ya yang ditempuh. Kemudian bisa untuk dicoba, dan terakhir kemampuan untuk diuji cobakan. Kemudian bentuk inovasi pendidikan itu bisa ada dua model ya. Yang pertama ada top down model, dan yang terakhir bottom up model.